Jadi ketika paper tentang capung dipakai untuk membuktikan hadis tentang lalat, itu bukan lagi soal kesalahan interpretasi, itu salah objek, salah konteks, dan tentu saja Anda punya mata, telinga, dan otak, tapi tidak digunakan alias Anda itu tidak waras dalam konteks akademik. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya hanya ingin mengucapkan Merry Christmas dan selamat merayakan Tahun Baru bagi teman-teman yang menjalankannya. Jadi kemarin saya dikirimi sebuah video oleh Bang Yadi dari channel Garden Beyond. Buat teman-teman yang ingin mempertajam nalar kritis, saya sangat rekomendasikan untuk subscribe dan nonton konten-konten dari Bang Yadi. Nah, Bang Yadi ini mengirimkan saya salah satu video dari Bang Yuda Prawira di akun Instagram. Dan sebelumnya, saya tuh sebenarnya sudah pernah mereaksi salah satu video dari Bang Yuda, yaitu soal klaim beliau mengenai luas laut dan daratan yang katanya sudah disebutkan lebih dulu dalam Al-Quran. Kalau misalnya teman-teman penasaran, link videonya saya berikan di deskripsi video ini. Nah, video yang dikirimkan Bang Yadi ke saya itu adalah topiknya mengenai hadis Nabi yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Jika lalat jatuh ke dalam minuman kita, maka jangan buang minumannya, tapi celupkan lalatnya. Karena pada satu sayap terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya itu terdapat penawar. Dan hadisnya memang sahih ya, dan jujur saja saya sudah lama dengar hadis ini, dan sebenarnya saya itu nggak ada masalah apapun dengan hadis ini ya, karena yang namanya keyakinan ya nggak bisa dibantah. Lalu apa masalahnya? Well, masalahnya itu ada pada klaim Bang Yuda soal hadis ini yang katanya sudah terbukti secara sains. Seingat saya narasi seperti ini tidak hanya disampaikan oleh Bang Yuda ya, beberapa ustaz juga menyampaikan klaim serupa. Misalnya ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Syafiq Basalama kalau nggak salah, dan tentunya beberapa dai lainnya ya. Nah, selain itu ada juga video dari channel Bang Aris Farah yang mengangkat topik yang sama. By the way, saya juga pernah mereaksi salah satu video dari channel Aris Farah soal klaim mereka mengenai Isaac Newton yang katanya itu menjiplak karya ilmuwan muslim. Nah, kalau teman-teman juga penasaran, linknya saya berikan di deskripsi video ini. Anyway, saya pikir kalau misalnya saya mereaksi semua video-video yang beredar di media sosial mengenai klaim ini satu persatu, maka tentu saja durasi video kali ini bakal lebih panjang lagi. Makanya saya putuskan untuk mereaksi dua video saja sebagai perwakilan, yaitu video dari Bang Yuda Prawira dan video dari Bang Aris Farah. Alasannya ada dua. Pertama, karena dua video ini yang paling banyak ditonton. Video Bang Aris Farah ditonton lebih dari 2 juta kali di YouTube, sementara video dari Bang Yuda itu ditonton lebih dari 1 juta kali di Instagram. Artinya ada kurang lebih 3 juta orang yang sudah dicerdaskan dengan video-video mereka. Kemudian alasan kedua adalah karena mereka mengutip langsung penelitian dalam sains untuk memvalidasi klaim agama. Padahal penelitian yang mereka kutip itu benar-benar tidak mereka pahami dengan baik, alias mereka sebenarnya tidak paham apa yang mereka kutip. Nah, pertama kita akan nonton dan reaksi terlebih dahulu video dari Bang Yuda, dan setelah itu mungkin kalau misalnya durasi video ini belum terlalu panjang, baru kita nonton dan reaksi videonya dari Bang Aris Farah. Nah, kita nonton dulu video dari Bang Yuda. Ya, kok ada lalatnya sih? Ya udah, celupin aja. Hah? Celupin? Nah, seperti yang barusan kalian lihat dalam video tersebut, Bang Yuda itu mengutip sebuah jurnal yang judulnya Antifungal versus Antibacterial Defense of Insect Wing yang terbit tahun 2021. Dan ini jurnal internasional ya, yang tentu saja bereputasi, tapi dikutip dengan cara yang paling elegan. Elegan ngaconya tapi. Well, kalau kalian lihat cara Bang Yuda mengutip jurnal ini di dalam videonya, jujur saja ini benar-benar teknik mengutip dengan tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, sampai-sampai orang-orang yang menonton videonya itu bahkan tidak sadar bahwa mereka itu sedang dicerdaskan oleh Bang Yuda.
Bahkan saya itu sempat kepikiran untuk berguru ke beliau gitu. Saya ingin belajar ya, gimana sih caranya bikin konten dengan penuh percaya diri tanpa punya rasa malu sedikit pun. Cukup modal ketik di Google, ambil satu jurnal yang judulnya seolah-olah mendukung klaim kita, potong-potong bebek angsa masa dikau. Potong bebek angsa masak di kuali. Oke, maksudnya potong-potong abstraknya seenak jidat, tambahkan sedikit ekspresi wajah kebingungan, tapi penuh keyakinan, lalu boom, meledak viewsnya. Penonton senang, dan kolom komentar dipenuhi dengan rasa bangga. Ayolah bang, follower Anda kan banyak, penonton Anda juga banyak. Jadi ya, kalau bisa perbanyak lagi konten-konten yang mencerdaskan orang lain dengan metode sakti seperti ini. Efisien, cepat, dan tentu saja mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia. Saya sangat penasarannya, dan ini pertanyaan serius, siapa sih sebenarnya guru yang mengajari Bang Yuda cara mengutip paper ilmiah seperti ini? Atau jangan-jangan memang tidak pernah diajari sama sekali? Karena abstrak paper ini ditulis secara runut, logis, dan saling terhubung. Ada hipotesis, ada eksperimen, dan ada temuan atau findings. Tapi di tangan Bang Yuda, abstrak itu disulap jadi kumpulan potongan kalimat acak, dipreteli dari konteksnya, lalu dirangkai ulang sesuai selera pribadi demi membuat keyakinan agamanya itu relevan dengan sains. Nah, ini bukan lagi soal kesalahan teknis ya. Ini adalah bagian dari seni memelintir sains tingkat dewa. Mengambil kalimat yang terdengar wah, membuang bagian yang menjelaskan apa sebenarnya yang diteliti, lalu membiarkan audiens itu menyimpulkan sendiri sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh penulis papernya. Dan yang lebih hebatnya lagi, semua ini dilakukan dengan penuh percaya diri. Seolah-olah beginilah cara sains bekerja. Nah, kalau ini standar literasi ilmiah yang mau dipertontonkan ke publik, ya sorry to say, sains tidak sedang dipakai dalam video ini. Tapi sains sedang diperkosa oleh Bang Yuda demi konten. Padahal kalau teman-teman membaca abstrak dari paper ini secara utuh, strukturnya itu sangat jelas dan sistematis. Ada hipotesis, ada eksperimen, dan ada findings. Penulis memulai dari hipotesis evolusioner bahwa kemampuan sayap serangga itu menahan infeksi mikroba adalah hasil evolusi lebih dari 400 juta tahun, dipengaruhi oleh gaya hidup dan tekanan lingkungan. Fokusnya adalah struktur nano pada permukaan sayap, bukan zat racun dan bukan juga soal penawar. Namun yang dilakukan oleh Bang Yuda justru melompati bagian yang paling krusial, yaitu eksperimen, lalu langsung menyusun narasi sendiri dari potongan awal dan potongan akhir. Dia itu mengambil kalimat the ability exhibit by insect wings dari bagian hypothesis, lalu langsung lompat ke we provide evidence dari bagian temuan atau findings, kemudian disambung lagi dengan serves to resist both fungal and bacterial attachment via a dual action, dan ditutup dengan simultaneously killing bacterial cells upon direct contact. Kalau dilihat dari cara Bang Yuda mengutip paper ini, itu tentu saja benar-benar tidak waras secara akademik. Masalah utamanya bukan sekedar kalimat-kalimatnya yang dipotong-potong ya, tapi alur kausalitas ilmiahnya itu yang dihancurkan. Dalam sains, evidence tidak pernah berdiri sendiri. Bukti itu selalu terikat pada metode. Tapi di sini, bagian eksperimen itu sama sekali tidak dibahas. Padahal justru disitulah roh dari penelitian ini. Eksperimen di sini itu menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan pada sayap capung jarum dalam kondisi laboratorium menggunakan teknik seperti SEM, cryo-FIB, dan lain-lain. Dan semua ini digunakan untuk mengamati interaksi fisik bakteri dan jamur dengan nanopilar pada permukaan padat. Karena bagian eksperimen tidak dia kutip, akibatnya apa? Ya, orang-orang awam yang menonton video ini seolah-olah itu digiring untuk menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah diuji dan tidak pernah diklaim oleh penulis jurnal ini. Dengan hanya menampilkan potongan hipotesis dan lompat ke bagian temuan, kemudian menghapus bagian eksperimen, maka kesannya itu jadi seolah-olah jurnal ini berkata, sayap serangga itu punya mekanisme membunuh bakteri, jadi ini tentu saja relevan dengan hadis Nabi tentang lalat yang jatuh ke air minum dan harus dicelupkan karena ada penawarnya. Padahal kalau bagian eksperimennya itu dibaca, justru jelas bahwa objeknya itu bukan lalat rumah, mediumnya bukan air minum, mekanismenya bukan racun dan penawar. Nah, itulah kenapa saya harus jujur mengatakan bahwa cara mengutip jurnal seperti ini tidak bisa ditoleransi secara akademik. Anda tidak bisa mengutip hipotesis, kemudian langsung ke bagian kesimpulan, lalu menghapus proses pembuktiannya sesuka hati. Tanpa eksperimen, frasa we provide evidence itu bakal berubah menjadi omong kosong yang bisa dipelintir untuk membenarkan apa saja. Kenapa?
Karena justru dari membaca bagian eksperimen atau membaca metode penelitiannya, kita itu bisa tahu hasil temuan itu berlaku dalam konteks apa, diuji dengan cara bagaimana, pada objek apa, dalam kondisi seperti apa, dan yang paling penting, apa batasannya. Tanpa semua itu, frasa "we provide evidence" bukan lagi bukti ilmiah, tapi sekedar potongan kalimat yang dipungut untuk mendukung narasi dalam keyakinan kita. Dan sekarang kita sampai pada dosa paling mendasar dari video Bang Yuda. Entah disengaja atau karena memang beliau tidak membaca papernya sama sekali. Dan itu tentu saja soal kesalahan objek penelitian yang sudah saya singgung sebelumnya. Nah, penelitian ini sama sekali tidak membahas tentang lalat rumahan, bukan musca domestica, bukan lalat yang jatuh ke gelas teh atau gelas kopi Bang Yuda yang barusan Bang Yuda minum di awal video tadi. Lalu apa yang dibahas dalam paper ini? Well, paper ini secara eksplisit meneliti capung jarum, spesies Calotherix hemorrhoidalis. Ini tertulis jelas di abstrak, metode dan keseluruhan isi artikel. Jadi, pertanyaan seriusnya adalah, Bang, Anda itu begitu pede mengutip paper tersebut untuk memvalidasi hadis Nabi, tapi Anda sendiri bahkan tidak tahu hewan apa yang diteliti dalam jurnal ini. Bang, Anda tahu bedanya capung dan lalat nggak sih? Capung dan lalat itu tidak sama loh, Bang Yuda. Capung dan lalat itu punya struktur sayap yang berbeda, punya perilaku biologis yang berbeda, dan yang paling krusial, nanostruktur permukaan sayapnya itu juga berbeda. Jadi ketika paper tentang capung dipakai untuk membuktikan hadis tentang lalat, itu bukan lagi soal kesalahan interpretasi, itu salah objek, salah konteks, dan tentu saja Anda punya mata, telinga, dan otak, tapi tidak digunakan alias Anda itu tidak waras dalam konteks akademik. Tapi kan Anda juga tidak peduli kan, kalau misalnya dibilang nggak waras, sebagaimana Anda juga tidak peduli apakah audiens Anda benar-benar paham isi papernya atau tidak. Anda tidak peduli apakah mereka tahu apa itu objek penelitian, metode eksperimen, atau batasan hasil. Anda tidak peduli pada literasi sains generasi kita yang menurut PISA itu sangat-sangat memprihatinkan. Yang penting bagi Anda itu judulnya keren, atensinya Anda dapat, kalimat-kalimat yang Anda bangun itu terdengar ilmiah, dan tentu saja bisa dipakai untuk menguatkan keyakinan yang sudah dipercaya sejak awal. Anda juga tampaknya tidak peduli jika menipu audiens secara intelektual dengan cara memelintir hasil penelitian orang lain agar cocok dengan keyakinan dari mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene-nya beragama Islam. Bukan demi kebenaran, tapi demi tepuk tangan, demi rasa bangga semu. Tuh kan, agama kita sudah dibuktikan secara sains. Padahal yang dibuktikan itu cuma satu hal, bahwa audiens itu tidak diajak berpikir, hanya diajak untuk merasa paling benar. Ini ibarat Anda salah orang, salah alamat, tapi tetap mengetuk pintu dengan penuh keyakinan, lalu marah ketika diberitahu bahwa rumahnya memang bukan di situ. Pada akhirnya, saya melihat bahwa konten-konten dari Bang Yuda ini lebih suka meninabobokan daripada menyadarkan, lebih memilih menyenangkan telinga daripada menyampaikan kebenaran. Meskipun kebenaran itu ya sedikit tidak nyaman. Prinsipnya sederhana, yang penting katakan apa yang ingin mereka dengar, bukan apa yang perlu mereka dengar. Sama seperti slogannya para politisi, asal Bapak senang. Terakhir, saya sarankan lebih baik video itu dihapus saja, Bang. Bukan karena kita berbeda pandangannya, tapi karena cara penyajiannya justru memalukan secara intelektual. Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, agama Islam ini lama-lama bukan malah dihormati, tapi justru dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang yang sudah terbiasa berpikir kritis. Bukan karena ajaran agama Islamnya yang salah atau keliru ya, melainkan karena ulah oknum-oknum yang sembarangan membawa-bawa sains untuk membenarkan klaim keagamaan. Well, tentu saja saya paham dan saya percaya niat Anda mungkin baik ya, yaitu ingin membuat umat Islam merasa kagum, bangga, dan semakin yakin dengan agamanya. Tapi niat baik saja itu tidak cukup kalau misalnya metodenya itu keliru. Konten edukasi itu, apalagi yang mengatasnamakan sains, itu menuntut tanggung jawab intelektual, bukan sekedar semangat dalam berdakwah. Kalau ingin mengedukasi, maka bacalah dengan utuh, pahami konteksnya, jujurlah pada batasan sains. Dan tentu saja jangan memelintir penelitian orang lain demi mendapatkan tepuk tangan. Karena kebanggaan yang dibangun di atas kesalahan dan manipulasi, itu hanya akan bertahan sementara. Itu hanya ilusi yang suatu hari akan runtuh, dan ketika itu runtuh, justru meninggalkan rasa malu yang lebih besar. Jadi ya sekali lagi ini bukan soal saya menyerang agama Islam ya, tentu saja tidak. Tapi ini soal bagaimana kita menjaga martabat agama Islam itu sendiri. Dan menjaga martabat itu dimulai dengan satu hal sederhana, yaitu serius dan jujur dalam membuat konten edukasi. Oke, jadi saya kira cukup sekian mengingat durasi video ini sudah terlalu panjang. Jadi mungkin untuk video Bang Aris Farah,
akan saya bahas di kesempatan lain. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk kita sama-sama reaksi video Aris Farah ini secara live, silakan komen di bawah ya. Dan tentu saja saya akan atur jadwalnya untuk live dan kita akan bahas sama-sama topik mengenai hadis Nabi soal lalat yang jatuh di minuman dan dihubungkan dengan penelitian ilmiah. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak tertarik untuk live sama-sama, ya mungkin saya akan buat videonya saja. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.